Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kita yang keenam. Pada pertemuan yang keenam ini kita akan membahas mengenai deformasi, dislokasi, dan mekanisme penguatan logam. Secara pengertian, deformasi itu sendiri adalah perubahan bentuk posisi dari dimensi suatu material. Deformasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu deformasi elastis dan deformasi plastis. Deformasi elastis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau beban bekerja pada benda tersebut. Perubahan bentuk akan hilang ketika gaya atau beban dihilangkan. Dapat diartikan bahwa perubahan bentuk akan kembali seperti semula ketika gaya atau beban ditiadakan. Untuk deformasi plastik sendiri itu merupakan kebalikan dari deformasi elastis, yaitu deformasi plastik merupakan perubahan bentuk dari material yang tetap meskipun beban telah dihilangkan. Jadi secara konsep elastis itu kalau kita contohkan dia seperti karet. Jadi apabila dia diberi gaya, misalnya dari ujung titik A itu karet itu ditarik ke titik B. Pada saat karet itu dilepaskan, maka dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Itu namanya deformasi elastis. Sedangkan untuk plastis itu merupakan bentuk yang tetap apabila diberi gaya. Contohnya, misalnya besi diberi gaya 1 ton atau mungkin 2 ton. Dia akan tetap bentuknya pada beberapa waktu. Dan apabila diangkat pun bentuknya akan tetap. Kira-kira seperti itu penjelasan sederhana mengenai elastisitas dan plastisitas. Selanjutnya untuk lebih jelas kita masuk ke deformasi. Ini elastis limit, yang dimana pada titik 0 sampai dengan titik A itu namanya permanen plastik deformasi atau perubahan bentuk plastik secara permanen. Jadi dapat kita lihat bahwa apabila tegangan atau stres itu ditingkatkan, maka perubahan bentuk dari sebuah, kita katakan misalnya di sini contohnya logam, itu akan tetap. Dan apabila ini dia dilanjutkan, gayanya diberi tegangan, dia dilanjutkan ke sisi B, maka perubahan bentuk logam itu akan berubah bentuk, akan menjadi bengkok. Dan pada bengkok itu biasanya pemulihan pengembangan elastis itu tidak terjadi pada logam. Tapi apabila di sini kita memberikan beban karet, mungkin karet ban kita tarik, kita beri gaya, maka dia akan kembali lagi pada bentuk semula apabila masih berada di poin B. Kira-kira seperti itu pengenalan dari pemuatan gaya pada deformasi. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan modulus elastisitas ya. Jadi modulus elastisitas adalah angka yang digunakan atau konstanta untuk mengukur ketahanan material mengalami deformasi elastis adalah modulus elastis. Jadi modulus elastis itu digunakan untuk mengukur konstanta pada deformasi elastis. Terlihat pada gambar bahwa pada temperatur yang sama dari 3 material, yaitu tungsten yang memiliki modulus elastisitas lebih tinggi dibandingkan steel dan aluminium. Jadi tungsten ini atau dikenal dengan wolfram juga dikenal sebagai suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang W dengan nomor atom 74. Jadi istilah tungsten berasal dari bahasa Swedia, yaitu tungsten, yang berarti batu berat. Namanya dalam bahasa Swedia adalah wolfram, namun untuk membedakan dari skelit
maka diberi nama alternatif tungsten dalam bahasa Swedia. Sekitar pertengahan tahun dari bahan wolfram ini dikonsumsi untuk produk bahan material keras seperti baja dengan wolfram kabrida, dan sisanya diutamakan dalam logam paduan pada baja. Jadi kita lihat kalau untuk mengukur modulus elastis itu kita harus memberikan gaya, itu bisa berupa gaya tarik, gaya tekan, dan lain-lain. Selanjutnya kita mengenal modulus elastisitas untuk beberapa material. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada modulus Young. Nah, jadi modulus Young itu apa? Modulus Young itu merupakan perbandingan tegangan dan regangan atau stress dan strain yang bergerak pada grafik linier yang juga menghasilkan konstanta pada besaran suatu tekanan tersebut, dan konstanta tersebut disebut dengan modulus Young. Jadi secara definisi sederhananya, modulus Young itu menjelaskan elastisitas tarik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk sepanjang sumbu jika dilakukan penarikan atau diberi gaya. Jadi pada kita lihat di sini bahwa di sini ada beberapa material: aluminium, baja, besi, karet, kuningan, nikel, tembaga, timah, beton, kaca, dan wolfram. Di sini kita lihat bahwa tingkat modulus Young yang paling tinggi itu berada pada wolfram. Berarti untuk material wolfram itu bisa berubah bentuk jika ditarik, itu membutuhkan tekanan atau Pascal. Ini satuannya Pascal. Pascal yang besar yaitu 41 dikali dengan 10 pangkat 10. Kira-kira seperti itu bagian-bagian atau material-material yang memiliki modulus Young paling tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke deformasi plastis. Di sini deformasi plastis adalah perubahan bentuk yang terjadi secara permanen pada suatu benda saat gaya atau beban benda dihilangkan. Dapat diartikan perubahan bentuk ini tidak dapat kembali ke bentuk semula saat gaya atau beban ditiadakan. Jika metal memiliki tingkat keuletan ketas, ya kita sebut ya, duktil yang lebih tinggi, akan membuat deformasi plastis memiliki regangan strain yang lebih tinggi. Jadi metal tersebut akan tidak mudah putus. Jadi kita lihat di sini untuk mengetahui deformasi plastis. Di sini dapat kita lihat kalau apabila suatu benda diberi gaya, itu posisi awalnya seperti ini. Setelah dilakukan deformasi, dia akan merubah bentuk atau kemiringannya berubah berapa derajat, lalu dia akan kembali ke posisi awal. Ini beberapa sifat dari material. Ada juga pada beberapa kasus dari material ini, pada saat dia diberi deformasi atau diberi gaya, maka dia akan berubah bentuk dan tidak kembali ke bentuk semula. Nah, ini adalah beberapa catatan yang terjadi pada beberapa material. Di sini ada beberapa tabel deformasi yang menjelaskan elastik dan plastik. Di sini dapat kita lihat ini adalah biasanya pada pengukuran tegangan-regangan, kita memberi nama tegangan itu atau istilahnya disebut dengan stress, dan regangan itu disebut dengan strain. Jadi pada logam, deformasi elastis hanya terjadi sampai tegangan 0,05 atau sekitar hanya 5%. Jika bahan berdeformasi melewati batas elastis, tegangan menjadi tidak proporsional terhadap regangan. Itu dapat kita lihat pada grafik yang berwarna biru. Nah, ini pada saat regangan dan tegangan ini tidak proporsional, maka terjadi perubahan bentuk yang tidak proporsional dari yang semula ini linier menjadi patah dan berubah bentuk. Kondisi ini disebut daerah plastis. Yang keempat, grafik tegangan-regangan, garis berbelok secara bertahap sehingga titik luluh ditentukan dari awal perubahan kurva. Tegangan-regangan linier ke lengkung. Tegangan dia telah mencapai titik batasnya, maka dia akan
membentuk regangan yang mengakibatkan suatu benda itu melengkung, dapat dilihat pada grafik yang pertama. Dan yang kedua ini apabila regangan dan deformasi itu terjadi dari beberapa material, dia tidak melengkung, melainkan dia itu berubah ke posisi yang sangat berbeda daripada posisi yang awal. Selanjutnya ini deformasi plastik sifat tarik. Ini keuletan bisa dirumuskan sebagai persen perpanjangan atau persen pengurangan luas, yang dimana persentase ini adalah EL ini adalah persentase dari perpanjangan, yang dimana rumusnya adalah panjang patah dikurang dengan panjang awal dikali 100 dan dibagi dengan panjang awal. Sedangkan persentase AR ini merupakan pengurangan luas penampang, yang dimana A itu adalah luas penampang mula-mula atau luas penampang awal dikurang dengan AR merupakan luas penampang pada saat patah, dan AO merupakan luas penampang mula-mula dikali dengan 100. Ini merupakan formulasi dari deformasi plastik. Bahan dianggap rapuh jika regangan pada saat patah kira-kira 5%. Selanjutnya kita mengenal deformasi elastis dan deformasi plastis. Jadi di sini dapat kita lihat bagi dua sumbu. Yang pertama ini gaya ini berada pada sumbu Y dan pertambahan panjang ini pada sumbu X. Jadi apabila gaya diberikan pada sebuah material, kita katakan ini materialnya aluminium. Jadi gaya diberikan misalnya apa? Gaya tarik ya. Gaya tarik. Jadi saat aluminium diberi gaya tarik, ini merupakan titik nol atau theta dari sudut titik ini menuju ke A. Ini merupakan batas hukum Hooke, yang dimana hukum Hooke merupakan gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh elastisitas dari sebuah pegas. Jadi merupakan titik dari material pegas adalah elastisitasnya di sini. Dia akan bisa kembali lagi apabila pada titik tersebut. Apabila gaya itu diberikan lagi, maka kita akan lanjut ke titik B, yang dimana ini merupakan batas elastis, yang artinya ini deformasi elastis. Sebuah material itu bisa kembali lagi kepada titik semula. Ini merupakan batasnya. Dan apabila sebuah material itu tetap juga diberikan gaya, maka dia akan mencapai ke titik tekuk atau melengkung di titik C. Jadi ini sifat elastisitas dari material itu sudah hilang. Jadi dia akan menjadi plastis dan dia akan melengkung, dan apabila terus ditarik dengan gaya, maka dia akan mencapai di titik patah. Titik patah atau batasan dari ini merupakan adalah modulus Young, perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi ini merupakan batas dari beberapa material. Selanjutnya kita mengenal dislokasi. Dislokasi adalah suatu pergeseran atau pergerakan atom-atom di dalam sistem kristal logam akibat tegangan mekanik yang dapat menciptakan deformasi plastis, perubahan dimensi secara permanen. Pada saat terjadi deformasi plastis, maka melibatkan pergerakan sejumlah besar dislokasi. Dislokasi bisa mudah bergerak dan juga bisa sulit untuk bergerak. Jadi sifat-sifat dislokasi ini bisa mudah bergerak, berpindah, dan juga sulit untuk bergerak. Pada dasarnya dislokasi itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama dislokasi sisi, dislokasi ulir, dan dislokasi campuran antara sisi dan ulir. Selanjutnya ini kita masuk ke mekanisme dislokasi. Pada gambar pertama dapat kita lihat apabila suatu benda diberi deformasi, maka beberapa partikel di dalam struktur material tersebut akan berubah bentuk apabila diberi deformasi. Dan beberapa anomali bahkan terjadi, seperti misalnya beberapa struktur tersebut berpindah lokasi. Nah, yang tadinya ini diberi deformasi, habis itu deformasinya
dihentikan atau gayanya ditiadakan, maka beberapa material atau struktur itu akan mengalami dislokasi, yaitu perpindahan bentuk struktur material yang tidak sesuai pada jalurnya. Di sini ada beberapa contoh, misalnya di sini diberikan deformasi, dia akan berpindah ke selang beberapa arahnya, lalu dia berpindah lagi dan akhirnya dia itu menghilang. Jadi beberapa material itu bisa secara struktur itu berubah-ubah strukturnya apabila diberi deformasi, dan struktur-struktur tersebut akan mengalami perpindahan lokasi pada titik struktur awal ke titik struktur akhir, dan bahkan juga bisa strukturnya menghilang. Jenis-jenis dislokasi, di sini ada dislokasi sisi, yang mana untuk dislokasi sisi maka arah vektor borgernya sejajar dengan tegangan geser. Dislokasi ulir merupakan dislokasi arah vektor yang borgernya tegak lurus dengan tegangan gesernya. Pada dislokasi terbentuk pada saat pembekuan material, selama proses deformasi plastis, dan karena tegangan termal pada proses pendinginan yang cepat. Karakteristik dislokasi tersebut bisa kita lihat pada gambar ini. Beberapa karakteristik dislokasi berpengaruh pada sifat mekanik material, termasuk medan regangan yang berada di sekitar dislokasi yang ada menentukan mobilitas dislokasi dari kemampuan untuk bertambahnya dislokasi. Jika logam mengalami deformasi sebanyak 5%, energi deformasi tetap berada pada material. Sisanya menjadi panas. Sebagian besar energi yang disimpan tersebut berupa energi regangan dan berada di sekitar dislokasi. Energi regangan tersebut berupa tekanan tarik dan geser. Jadi ini beberapa sifat material ya, apabila dia diberi deformasi dia akan tergeser, dia akan berubah bentuk, dan dia juga kecenderungan untuk berubah ke segala arah. Selanjutnya di sini kita akan membahas mekanisme penguatan logam. Di sini para ahli material dan metalurgi memiliki tugas untuk membuat sebuah panduan logam yang memiliki kekuatan tinggi namun dengan mengorbankan keuletan serta ketangguhan dari paduan tadi. Biasanya digunakan mekanisme penguatan logam untuk mendapatkan kekuatan yang tinggi pada material untuk sejumlah aplikasi. Patut diketahui mekanisme penguatan berkaitan erat dengan namanya, gerak, dislokasi, dan sifat mekanik dari suatu material. Hal ini karena keadaan deformasi plastis bergantung pada pergerakan dari dislokasi material. Semakin jauh suatu material dapat berdeformasi secara plastis, maka sifatnya akan semakin ulet dan akan menurunkan kekuatannya. Oleh karena itu, mekanisme penguatan bertujuan untuk mencegah pergerakan dislokasi yang besar, sehingga akan didapatkan kekuatan yang baik dari suatu material. Selanjutnya ini mekanisme penguatan logam juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya seperti reduksi ukuran butir, mekanisme penguatan larutan padat, dan juga pengerasan regangan. Reduksi ukuran butir merupakan ukuran dari suatu butir atau diameter dari butir yang mempengaruhi kekuatan dari suatu material. Masing-masing butir akan memiliki orientasi gerak yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selama deformasi plastis, dislokasi tadi akan menabrak bagian yang disebut batas butir. Nah, pada mekanisme ini, batas butir tadilah yang akan menjadi penghalang terjadinya dislokasi. Selanjutnya kita masuk ke solid solution hardening atau mekanisme penguatan larutan padat, yang dimana mekanisme lainnya dari penguatan material adalah dengan menggunakan atom lain yang disisipkan atau mengganti salah satu atom dalam unit sel. Berdasarkan keterangan di atas, logam dalam kekuatan murninya memiliki sifat yang lemah dan lebih lembut. Dengan ditambahkannya atom lain yang disisipkan atau digantikan, maka kekuatan dan kekerasan dari suatu material akan lebih besar dibandingkan
dalam keadaan murninya. Hal ini dikarenakan atom sisipan tadi akan mengalami dislokasi. Ukuran atom yang kecil dan besar yang terlarut akan menurunkan energi regangan. Atom sisipan yang berukuran kecil akan menurunkan energi regangan tekan, sedangkan atom sisipan berukuran besar akan menurunkan energi regangan tarik. Semakin banyak terdapat atom sisipan tadi, maka energi regangan lama-kelamaan akan hilang dan dislokasi juga semakin kecil hingga hilang. Jadi ini mekanisme penguatannya dengan penambahan atom dari tempat lain ya. Selanjutnya di sini kita akan masuk di penguatan material yang terakhir adalah dengan cara pengerasan regangan atau strain hardening. Yaitu penguatan regangan merupakan fenomena di mana logam ulet berubah sifatnya menjadi lebih keras dan lebih kuat. Penguatan regangan juga disebut dengan istilah co-working, di mana proses hardening dilakukan pada temperatur kamar yang relatif lebih rendah dibanding temperatur leburnya yang tinggi. Jadi di sini pengerasan regangan bisa kita lakukan dengan mengubah temperatur dari suhu yang tinggi menjadi suhu yang rendah, dan akan tercipta sebuah penguatan regangan yang dimana logam akan menjadi lebih ulet dan lebih keras. Mungkin sekian pembahasan kita pada pertemuan yang ke-6 ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu.